Setiap musim gugur, di berbagai wilayah selatan Tiongkok, aktivitas unik muncul di kolam-kolam yang selama musim panas nyaris dibiarkan diam. Para petani, kebanyakan perempuan, turun ke dalam air dengan cara yang tidak biasa. Mereka berdiri di dalam bak plastik yang mengapung, mendorong diri mereka perlahan di atas permukaan air, sambil meraba-raba dasar kolam dengan tangan kosong. Apa yang mereka cari bukan ikan, bukan kerang, tapi sesuatu yang jauh lebih tak terlihat. Buah bertanduk yang tumbuh di bawah air. Kalingga air, atau dalam bahasa Tionghoa, lengjio. Buah ini adalah salah satu hasil panen musiman yang sangat bergantung pada ketekunan. Ia tumbuh dari tanaman air bernama trapa, yang akarnya menancap dalam-dalam ke dasar lumpur. Batangnya panjang dan lentur, naik ke atas permukaan air, namun buahnya tidak pernah muncul ke atas. Ia tersembunyi di bawah permukaan, menempel pada batang, terkubur dalam air yang tenang dan keruh. Buahnya memiliki bentuk yang tidak biasa, kecil, keras, dan bertanduk dua. Banyak orang menyebutnya mirip kepala banteng, dengan dua tanduk yang tajam dan melengkung ke samping. Saat mentah, warnanya kehijauan dengan semburat coklat atau ungu. Tapi setelah direbus, ia berubah drastis. Kulitnya menghitam legam. Apa yang membuat buah ini istimewa bukan hanya bentuknya, tapi juga sejarah dan cara panennya. Proses panen kalingga air masih dilakukan secara manual, nyaris sama seperti ratusan tahun lalu. Tidak ada mesin, tidak ada alat bantu selain tangan dan kesabaran. Petani mengandalkan insting dan pengalaman, merasakan tekstur buah di dalam air, membedakan antara daun, batang, dan buah yang sudah matang. Setiap buah dipetik satu persatu, dimasukkan ke dalam karung, dan dikumpulkan secara perlahan sepanjang hari. Setelah dipanen, buah-buah ini dicuci untuk menghilangkan lumpur, lalu direbus dalam panci besar. Disinilah terjadi perubahan yang paling mencolok, buah yang semula hijau berubah menjadi hitam. Proses ini bukan karena buah terbakar atau terlalu lama dimasak, tapi karena reaksi kimia alami dari senyawa tanin yang terdapat pada kulitnya. Saat terkena panas, tanin teroksidasi dan menghasilkan warna hitam pekat, memberi ciri khas visual yang unik pada buah ini. Di dalam kulit kerasnya, tersembunyi isi buah yang putih lembut. Teksturnya kenyal dan halus. Perpaduan antara talas, kacang rebus, dan sedikit aroma tanah basah musim gugur. Rasanya ringan, tidak terlalu manis, tapi ada sensasi khas yang menenangkan. Di pasar-pasar jalanan, terutama di wilayah selatan seperti Guangdong, Guangxi, dan Hunan, buah ini sering dijual hangat, langsung dari kukusan. Bagi sebagian orang, rasanya membawa nostalgia. Bagi yang belum pernah mencoba, rasanya mungkin mengejutkan, karena tak sesuai dengan bentuknya yang keras dan tajam. Namun fungsi kalingga air tidak berhenti sebagai makanan. Dalam tradisi Tiongkok, buah ini memiliki makna simbolis. Karena bentuknya yang menyerupai senjata atau tanduk, ia dipercaya dapat menangkal roh jahat. Buah ini biasa disajikan dalam festival pertengahan musim gugur, sebagai simbol perlindungan dan kekuatan. Ada pula yang percaya bahwa senjata berduri kuno yang disebut caltrop, digunakan untuk melukai kaki kuda dan tentara di medan perang, terinspirasi dari bentuk buah ini. Artinya, kalingga air tidak hanya berperan dalam dapur dan ladang, tapi juga pernah hadir dalam imajinasi militer Tiongkok kuno. Secara ilmiah, buah ini juga menyimpan manfaat yang tidak banyak diketahui. Studi menunjukkan bahwa kalingga air kaya akan senyawa antioksidan, terutama polifenol, yang berguna untuk melawan radikal bebas dalam tubuh. Ia juga mengandung zat anti peradangan, serta beberapa enzim yang membantu proses detoksifikasi. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, buah ini digunakan untuk menurunkan panas dalam tubuh, menghilangkan rasa haus, dan menyegarkan organ dalam. Tak heran jika masyarakat desa masih mempercayakan pengobatan ringan mereka pada rebusan buah ini. Uniknya lagi, tanaman ini sangat adaptif terhadap lingkungan air yang tenang dan dangkal. Namun ia juga sensitif terhadap polusi dan perubahan ekosistem. Itu sebabnya, meski dulunya banyak dibudidayakan di berbagai wilayah Asia, kini produksi kalingga air semakin terbatas. Banyak kolam yang dialihfungsikan menjadi tambak ikan atau dikeringkan untuk pembangunan. Petani yang masih bertahan, pada dasarnya sedang menjaga tradisi yang terancam punah. Maka setiap kali musim panen tiba, ada semacam kesadaran sunyi bahwa yang sedang mereka lakukan bukan hanya memetik buah, tapi menjaga warisan. Kalingga air bukanlah buah yang bisa dibudidayakan secara masif seperti apel atau jeruk. Ia butuh ketenangan, waktu, dan perhatian. Ia tidak cocok untuk dunia yang serba instan. Tapi justru disitulah letak pesonanya. Ia hadir sebagai pengingat bahwa di tengah gempuran kecepatan, masih ada hasil bumi yang tumbuh lambat dan tenang. Dan itu bukan kelemahan, tapi kekuatan. Buah ini mungkin tampak kecil, aneh, bahkan menakutkan bagi sebagian orang. Tapi di dalam kulit kerasnya, tersembunyi cerita panjang tentang ketekunan, warisan, dan hubungan manusia dengan alam. Di saat dunia sibuk mencari hal-hal besar dan canggih, kalingga air justru mengajak kita untuk kembali pada yang sederhana, pada sesuatu yang bisa tumbuh dalam diam, di lumpur, dan tetap memberi makna.